Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Insya Allah kita akan bercerita hal-hal yang bermanfaat, memberikan informasi, dan tentunya menguatkan diri kita, saling nasihat menasihati. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah nih, kita hari ini bercerita sebentar lagi Ramadan, Ustadz. Ya. Biasanya munggahan nih. Munggahan, betul. Sudah munggahan, Ustadz? Kemarin sama jamaah pengajian. Di Anahal itu. Di Anahal. Ustadz ngisi apa di Anahal nih? Di Anahal materi yang dibawakan itu materi fikih waris ya, faraid. Ilmu waris gitu. Ilmu waris. Betul. Itu jadwalnya Ahad subuh kedua. Tiap Ahad subuh kedua. Bebas bisa ikut siapapun. Bebas, silahkan. Pada subuh kedua ataupun ke satu, ke tiga, keempat juga ada kajian fikih bersama Ustadz Ade yang saya kedua. Oh iya, kalau waris. Kalau Ustadz Ade khusus kedua gitu ya. Kedua. Ngobrol waris gitu. Waris. Kemarin waris. Sudah munggahan gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngajinya nggak sudah lama juga ya? Itu berapa tahun? Alhamdulillah. Hampir 5 atau 6 tahun mungkin. Alhamdulillah. Ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah. Jadi kemarin bersilaturahim dengan jamaah munggahan gitu. Munggahan. Sekaligus itu bagian dari persiapan Ramadan atau gimana? Dicas. Dicas. Dicas untuk biar kita segar gitu. Oh iya. Lebih siap dalam menghadapi bulan Ramadan. Iya, meskipun nggak ada hubungannya sebenarnya kan ya. Kalau Ramadan sebetulnya apa sih yang harus disiapkan gitu? Tentu persiapan yang terbaik adalah persiapan ilmu yang utama ya. Karena Ramadan itu penuh dengan ibadah. Ketika ibadah kita tanpa ilmu ya bisa berakibat fatal kan. Jadi persiapan sejatinya adalah ilmu fikih tentang saum juga kita perbaiki. Jadi jangan sampai pertanyaan itu juga terulang gitu. Sampai hari ini apakah kentut dalam air batal atau tidak gitu kan. Ya mudah-mudahan nanti sama Ustadz Ade ya. Ustadz Ade ada waktu kita ngobrol fikih ya. Ya betul. Karena bincang fikih. Bincang fikih kan fikih itu luas. Ya kalau berbeda ya biasa. Tapi ya nanti ya sudut pandang gitu ya. Betul. Sudut pandang yang berbeda. Nah, ilmu berarti yang pertama gitu ya. Ya. Karena ya tentunya Ramadan ini ingin selalu harapan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Iya. Maka yang pertama itu diantaranya fikih gitu ya. Iya, menurut saya sih ilmu kan ya. Di samping itu ya kesiapan mental, lahir, fisik juga kan penting karena Ramadan juga akan diterpa secara fisik, akan mengubah kebiasaan fisik kita. Iya. Adapun mental itu sudah pasti harus persiapkan. Tapi yang lebih dari itu ya ilmu tadi. Jadi tanpa ilmu segalanya bisa kacau gitu. Iya. Jadi bukan hanya mohon maaf minyak goreng, gula gitu ya. Itu juga salah satu yang harus dipersiapkan. Karena bisa jadi sahurnya tanpa minyak kan nggak jadi sahurnya gitu. Iya. Karena ya itu bagi kita kan berat itu meninggalkan minyak di negeri yang ini ya minyak banyak tapi hari ini harganya pun lumayan. Ya, boleh dilihat di tentang perminyakan mah boleh dilihat di yang sebelumnya. Yang sebelumnya ya. Oke, nih karena kita ngobrol-ngobrol seputar Ramadan, maka akan ada beberapa yang hari ini kita bahas ya saja. Misalnya yang pertama nih, Ramadan itu kadang menguras tenaga, menguras dana gitu ya. Menguras dana. Nah, selalu Ustaz ada kisah bahwa di bulan Ramadan ini karena butuh baju lebaran anak gitu ya. Betul. Kebutuhan lain yang memang pokok biasanya ada gadai mengadai nih, hukum gadai. Iya. Nih, bagaimana hukum gadai nih? Apakah boleh atau tidak sih dalam Islam gitu? Baik. Sebelum ke sana kita akan melihat sebenarnya ketika Ramadan itu dalam pengelolaan keuangan ada semacam anomali gitu ya. Iya. Gaya hidup kita berubah, gaya makan juga kita berubah. Serba bagus ya. Padahal sebelumnya 3 kali kita makan menjadi 2 kali, tapi biasanya pengeluaran bukan menipis, tapi justru membengkak gitu kan ya. Betul, lebih banyak pengeluaran. Ada sebuah anomali gitu, keanehan gitu. Apa sebenarnya yang menyebabkan pengeluaran kita jadi bertambah gitu. Betul. Padahal seharusnya ya tadinya 2-3 kali makan jadi 2 kali makan, secara logika kan jadi berkurang. Iya. Seharusnya hemat gitu ya. Seharusnya bisa lebih berhemat gitu. Tapi kenyataannya kan enggak gitu. Ya mungkin bisa bapak atau ibu di rumah
dianalisa apa yang menjadi berubah gitu. Gaya makannya atau selera makannya jadi berubah atau memang seperti apa gitu. Sehingga kadangkala ada kondisi yang memang agak dipaksakan bagi sebagian kalangan, misalkan karena misalkan harus makan enak atau mempersiapkan baju yang baik, baju baru gitu, sehingga ketika pendapatannya pas-pasan, tidak ada kelebihan, maka yang ada aset digadaikan. Itu permasalahannya. Mungkin ini pun harus didahului dengan ilmu. Sebelum kita melakukan, maka pastikan kita ilmui dulu gitu. Tentang gadai itu sendiri juga. Tentang gadai, tentang apapun itu. Karena Umar bin Khattab juga mengatakan, la yabi'u fi suqina man la yatafaqahu fid din. Jangan pernah engkau berdagang, bertransaksi di pasar kami orang yang enggak paham agama gitu. Kalau la yabi'u di sini jangan dulu berdagang, kita aplikasikan dalam transaksi keseluruhan, ya kita akan mendapati kita jangan dulu asuransi sebelum paham asuransi hukumnya seperti apa. Termasuk jangan dulu bergadai sebelum paham hukum gadai seperti apa. Atau hari ini jangan dulu bertrading sebelum paham ilmu trading dalam syariat itu seperti apa, kan begitu. Masuk dalam bab gadai gitu. Bolehkah gadai dalam Islam? Kalau pertanyaannya bolehkah gadai dalam Islam, tentu boleh gitu. Dasar kebolehannya apa? Dalam dasar kebolehannya dalam Al-Qur'an, Al-Baqarah 283. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jadi itu dasar hukum dari Al-Qur'an tentang kebolehan gadai. Dan jika kalian dalam keadaan safar dan kalian tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada jaminan yang dipegang. Farihanum maqbudah. Dasar hukum boleh selanjutnya adalah kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa Rasul pernah mempraktekkan gadai. Ketika Rasul membeli makanan, kan dalam hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal wa rahanahu dir'an min hadidin. Rasulullah pernah membeli makanan kepada seorang Yahudi secara tempo. Tempo itu kan berhutang. Warohanahu dir'an min hadidin, dan beliau sampai menggadaikan baju besinya. Jadi kalau kita hanya sebatas bertanya bolehkah gadai, ya boleh gitu. Dan insya Allah tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat terjadi hanya di madhab Zahiriyah yang mengatakan bahwa kebolehan gadai itu hanya ketika berada dalam safar. Karena ayat Al-Qur'annya wa in kuntum ala safarin. Jadi madhab Zahiriyah dia membolehkan gadai hanya dalam keadaan safar. Sementara madhab fikih yang lainnya dalam keadaan safar boleh, dalam keadaan tidak safar pun boleh. Begitu. Berarti itu ya spesial madhab Zahiriyah yang serba dohir gitu ya. Dohir teks. Nah, kalau ngebahas hukum gadainya tentunya panjang juga gitu ya. Betul. Kita hanya ngobrol tentang istilah itu ya. Betul. Apakah boleh atau tidak. Nih yang kedua karena nanti punten dalam bab gadai ada pertentangan atau perbedaan pendapatnya seputar bolehkah si penerima gadai memanfaatkan barang gadaian itu yang menggunakan gitu ya. Menggunakan, memanfaatkan atau bahkan menghabiskan barang yang dia terima sebagai gadaian, itu yang menjadi perselisihan pendapatnya di sana gitu. Mungkin akan lebih lengkapnya itu, dalam podcast khusus khusus bahasan gadai khusus tentang gitu rohan, tentang gadai. Rohan. Nah, itu yang pertama itu karena ya gadai sangat mungkin terjadi. Betul. Sehubungan tadi pendapatan lebih sedikit daripada pengeluaran, sehingga ya berpikirnya kan kalau tidak dijual ya gadai. Karena mudah-mudahan setelah sawah bisa tertebus gitu. Tapi juga harus diperjelas juga nih, jangan sampai ada informasi menggantung gitu ya. Ketika teman-teman melihat podcast ini, oh berarti saya boleh dong menggadaikan ke gadai konvensional gitu. Itu lain lagi ceritanya kan. Turunannya banyak gitu ya. Turunannya banyak gitu. Jadi dalam hal ini satu hukum asal gadai gitu. Satu hukum asal menggadaikan barang itu boleh. Tapi nanti turunannya bagaimana kalau saya menggadaikan ke gadai konvensional yang ditentukan bunga di depan gitu. Seperti itu nanti ada turunan hukumnya gitu.
Berarti premnya karena kita ngobrolnya tentang ekonomi syariah, maka selalu dikaitkan nih, kalau mohon maaf kalau bank syariah gitu ya. Gadai syariah gitu ya. Tidak ada kaitannya dengan konvensional gitu ya, supaya tidak bingung. Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan Ustaz nih. Kan ini siklus tahunan ketika Ramadan menjelang Idul Fitri. Biasanya nih orang paling suka berbagi, dan uang jeger itu menjadi tren nih. Uang jeger gitu kan. Wah, dulu waktu saya kecil senang sekali itu dapat uang jeger. Nah, yang tren itu biasanya ya menjelang Lebaran itu penukaran nih. Penukaran uang biasanya terjadi ya 100.000 dengan uang 2.000, itu boleh atau tidak? Nanti ya mungkin Ustaz tahu di lapangan seperti apa. Bagaimana tentang hukum penukaran uang nih? Baik. Uang jeger yang dimaksud adalah uang bagus gitu ya. Iya, bagus ya jeger. Kalau nanti ada penonton, uang jeger itu uang apa gitu. Oh iya, bagi yang tidak bahasa Sunda ya tidak uang tahu. Negara mana gitu kan, ada mispersepsi gitu. Ya, barangkali uang jeger itu apa uang gitu ya? negara Mozambik misalkan dan sebagainya. Jadi uang jeger itu uang bagus ya, yang masih klimis gitu. Betul. Biasanya memang terjadi fenomena penukaran uang bagus itu dengan uang yang jelek, dengan disertai tentunya ada perbedaan nilai. Kalau misalkan yang ditukarkannya 100.000, maka dia dapat 95. Oh ya, 95.000 dan uang yang dia tukarkan 100.000. Kalau kita lihat secara hukum, karena yang dijadikan objek pertukaran atau jual beli atau barternya adalah mata uang, artinya termasuk dalam kategori amwal ribawiyat, harta-harta ribawi, maka dalam penukarannya dia mengharuskan satu nilai dan kontan gitu. Kalau yang ditukarkannya barang ribawiyat yang satu ilat dan satu jenis, uang dengan uang, dengan uang, dan jenis uangnya pun sama, rupiah dengan rupiah. Maka harus 100.000 dengan 100.000, nggak boleh 100.000 dengan 90.000. Mau lecek, mau jelek, harus satu nilai 100.000 dan 100.000. Kalau ada perbedaan nilai, maka disinilah menurut literatur disebut riba fadl yang terjadi. Ada perbedaan nilai begitu, 100.000 dan 95.000. Jadi kalau teman-teman mau tukar ya, karena alat tukar ya, karena yang ditukarkan adalah uang yang sama, maka harus sama nilai dan harus dan biadin harus saat itu juga. Langsung cash and carry itu. Kalau gini sana kan ngantri, ngantri mau nukerin uang kan, mau lebaran itu semuanya pengen uang bagus itu. Boleh nggak? Sok saya mau nukarin 2 juta nih buat uang lelah antri, uang lelah kamu dikasih berapa lah, 5.000 atau 10.000. Kalau itu gimana hukum? Upah masuk upah tidak gitu? Kalau nyuruh orang beda lagi. Kalau nyuruh orang kan dia upah mengupah, artinya ijaroh. Dia mengujroh orang untuk minta tolong uang itu ditukarkan kepada tempat penukaran uang. Selama tempat penukaran uangnya 100 seperti di bank Indonesia gitu ya, 100.000 dengan 100.000, dia hanya mengupah kepada orang yang menukarkannya, maka boleh buru antri gitu. Alaka itu kan bukan kepada orang yang menukarkan langsung. Orang tersebut kita suruh. Jadi itu mah akadnya ijaroh. Akadnya untuk sewa jasa itu ya, sewa jasa, dia antri dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia yang antri terus kemudian dia menjadikan modalnya itu uang, antri dulu terus dia kemudian nyetok uang bagus, terus kemudian nimbun lagi kayak nimbun. Bukan nimbun. Jadi terus kemudian dengan stoknya itu dia dijadikan modal untuk ditukar menukar dengan jumlah yang tidak sama, nggak bisa atas nama ini saya ujroh untuk antri saya dulu, karena dia sudah menjadikan bisnisnya itu gitu. Karena core-nya ya bisnis, gitu. Dia mengumpulkan modal dulu. Meskipun dia memang ada antrinya kan pasti. Dia antri dulu, misalkan menukar 20 juta misalkan, dia dapat uang jeger yang 20 juta, kemudian dari uang 20 juta itu bisa jadi 22 juta misalkan. Karena dengan penukaran yang tidak seimbang gitu. Maka itu nggak boleh, meskipun atas nama ini ujroh saya, ujroh antri saya enggak.
Tapi kalau misalkan tadi frame-nya saya nyuruh kepada orang lain untuk menukarkan dan dia diberikan upah, ya itu boleh. Itu. Ya karena termasuk amwal ribawiyah. Gitu ya. Jadi nggak boleh juga niatnya saya beli nih 20 juta buat nanti di pinggir jalan ditukar-tukar gitu ya. Kecuali kalau 20 juta nuker kemudian dia dengan kebaikannya ya ditukar lagi 100 dengan 100.000, dia kepuasan batin gitu. Misalkan mau memfasilitasi orang, ya itu nggak apa-apa, silahkan. Tidak ada akad tidak ada akad di awal gitu ya. Ya bukan untuk keuntungan pribadi misalkan. Tapi boleh nggak ada bahasa gini, ini saya nuker nih di baknya Ustaz Atep ke saya gitu ya, ini mau nukerin uang ini dari sananya 20 juta, kalau Ustadz mau melebihkan mangga, tidak melebihkan mangga. Itu kalau ada bahasa gitu gimana? Kan kalau sudah ada bahasa gitu sebenarnya kagok oke. Isyarat juga kan kalau ada bahasa begitu ya. gitu. Jadi lebih baik janganlah, karena uang itu tidak bisa dalam pandangan ekonomi syariah itu bukan komoditas, gitu. Bukan secara langsung bisa menghasilkan uang baru begitu. Jadi bukan alat untuk menghasilkan uang baru, tapi benar-benar untuk alat transaksi gitu. Bukan untuk dijadikan modal gitu. Modal kemudian uang lagi gitu. Ya kalau digolangkeun bahasa Sunda nama gitu ya, kalau dibelikan gitu, kecuali ada aktivitas transaksi yang lain. Tapi kalau uang langsung otomatis menghasilkan uang lebih, maka itu terlarang begitu. Ya. Ini apakah ada ikhtilaf? Secara fikih pastilah ada ikhtilaf Cuman nanti apakah ikhtilafnya mutabar atau tidak begitu ya. Dari mana sisi ikhtilafnya juga ya gitu ya. Sisi ikhtilafnya yang mana? Karena tadi misalkan bisa jadi sisi ikhtilafnya ini kan ujroh dia antri gitu misalkan. Ya pembenaran seperti itu kan bisa jadi terjadi gitu. Pokoknya bagaimana agar profit yang dia hasilkan legal sehingga dicari pendalilannya begitu ya. Tapi untuk lebih ikhtiyat untuk lebih ikhtiyat nggak boleh, karena uang itu tadi bukan komoditas, uang itu alat tukar begitu. Nah, berarti dua saja supaya nggak lama gitu teman-teman nontonnya sedikit-sedikit gitu. Jadi yang pertama terkait gadai dalam Islam dibolehkan. Tentunya di syarat dan ketentuan berlaku. Ya, syarat dan ketentuan berlaku, yang paling utama tentunya sesuai syariat itu. Yang kedua, tentang hukum tukar menukar uang. Karena uang termasuk amwal ribawiyat, jadi nominalnya harus sama ya, dan biadin harus tangan cash keras ya, cash and carry gitu ya. Uangnya nggak boleh dilebihkan. Beda lagi kasusnya kalau nyuruh ujroh itu. Atau rupiah dengan dolar itu lain lagi. Nanti ya rupiah dengan dolar beda currency gitu ya. Beda currency. Kalau ada pertanyaan beda currency nanti lagi dijawabnya. Jangan sekarang. Itu saja mungkin sebagai obrolan persiapan Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Ustaz ya sehat selalu. Mungkin Ustaz jadwalnya sibuk ya, bisa berbagai kegiatan. Boleh nggak nanti kalau ada ngundang Ustaz bisa nggak? Mangga. Bisa lewat saya. Itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Kita bercerita hal-hal baik demi mempersiapkan legasi yang terbaik untuk generasi selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Saat gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.